Wisuda Prodi D3 Analis Farmasi ke-23 Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang tahun 2022 dimulai. Prosesi wisuda. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Senat. Kamu di depan MC sini. Untuk mengenang para pahlawan pendidikan kita, semoga amalnya diterima dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hening cipta mulai. Oh
timur matahari. Menyanyikan lagu Mars Anna Pharma 17. Anna Pharma 17 semalam, penuh semangat wujudkan cita-cita, mencetak analis farmasi dan makanan, farmasi industri, berkarya bekerja sepenuh hati, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, dan nazar Pancasila serta jiwa Dharma, terima layani masyarakat, tingkatkan ilmu pengetahuan, tampil menjalin mutu pelayanan, selalu kembangkan diri, sikap pribadi bangsa, sumber daya berkualitas, sampaikan informasi teliti, akurat sebagai amanah profesi, selalu bergandeng tangan lintas program sektoral menuju Indonesia sejahtera. Anna Pharma 17 menagi membangun bangsa. Anna Pharma 17 maju maju jaya, maju Anna Pharma 17. Hadirin calon wisudawati dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 atau yang mewakili, yang kami hormati para tamu undangan dan Bapak Ibu orang tua wali calon wisudawati yang berbahagia, serta yang kami cintai, calon wisudawati Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang tahun 2022. Upacara wisuda Prodi D3 Analis Farmasi ke-23 Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang tahun 2022 dimulai. Sidang Senat terbuka dipimpin oleh Ketua Senat Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang. Kepada Ibu Apoteker Eni Asuti SSI Mkes dipersilahkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Selasa tanggal 27 Desember 2022, sidang Senat terbuka Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang
dengan acara wisuda program studi D3 Analis Farmasi Akademi Analis Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang tahun 2022 saya nyatakan dibuka. Sambutan dan laporan pendidikan Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang yang akan disampaikan oleh Direktur Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang kepada Ibu Apoteker Eni Hasusi SSI Mkes dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan Pembinaan Pendidikan 17 Agustus 1945 dalam hari ini Bapak Dr. Suparjo. Yang kedua, para wisudawan wisudawati Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 yang kami cintai dan kami banggakan. Selamat datang pada acara rapat senat kita dalam rangka wisuda pelantikan D3 Analis Farmasi Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan dan keberkahan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini Selasa tanggal 27 Desember 2022 kita dapat berkumpul di gedung ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, insya Allah sebentar lagi kita akan saksikan wisuda pelantikan Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang tahun akademik 2001-2022 yang akan diikuti 11 lulusan Prodi D3 Analis Farmasi Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 program reguler. D3 Analis Farmasi Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 selama 24 tahun telah meluluskan 926 ahli madya analis farmasi. Lebih dari 90% lulusan tersebut terserap di pasar kerja pada instansi milik pemerintah daerah maupun pusat serta di sektor swasta yang tersebar di seluruh Indonesia. Selebihnya melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana yaitu strata 1 atau bekerja di sektor non-kesehatan. Data tahun 2019-2020 menunjukkan maksimal 3 bulan setelah lulusan D3 Analis Farmasi Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 sebesar 80% sudah terserap pada pasar kerja baik di lingkungan pemerintah maupun sektor swasta. Keberhasilan ini akan lebih sempurna jika lulusan yang dihasilkan ini mendapat pengakuan dan kepercayaan yang luas dari masyarakat. Bapak Ibu hadirin sekalian, Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang telah menerapkan kurikulum berbasis KKNI yang sesuai dengan dunia kerja. Untuk setiap lulusan Akademi Farmasi di samping ijazah juga menerima surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI berupa sertifikat kompetensi. Bapak Ibu hadirin sekalian, program studi D3 Analis Farmasi Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang sudah melaksanakan akreditasi program studi dari lembaga akreditasi mandiri pendidikan tinggi kesehatan dengan 9 kriteria
dengan pendidikan tinggi. Sebagai institusi pendidikan tinggi, Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang dituntut untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kerjasama dengan dunia industri. Untuk melaksanakan kegiatan penelitian, para dosen dan mahasiswa, institusi telah menyediakan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung kegiatan tersebut. Semua dosen sudah menghasilkan karya penelitian yang telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah. Sedangkan untuk mahasiswa diwajibkan untuk menyusun satu karya penelitian selama masa pendidikannya. Institusi juga mempunyai lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Bapak Ibu hadirin sekalian, di samping melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan di berbagai industri farmasi, industri obat tradisional, industri makanan dan minuman, industri kosmetik dan alat kesehatan, para mahasiswa juga kami terjunkan ke tengah-tengah masyarakat untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Mereka diterjunkan ke tengah-tengah masyarakat maupun ke sekolah-sekolah untuk mengadakan berbagai penyuluhan tentang kesehatan. Bapak Ibu hadirin sekalian, D3 Analis Farmasi Akpad 17 telah menjalin kerjasama luar negeri dengan Jawaharlal New Delhi, India, yaitu Acceptance Letter mengenai penerbitan jurnal dan pemantapan kekayaan intelektual. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak. Yang pertama, Lembaga Layanan Dikti atau LLDikti wilayah Jawa Tengah yang setelah kami bergabung dengan Dikti tahun 2011, banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diadakan untuk peningkatan sumber daya manusia, khususnya dosen dan tenaga pengajar, juga adanya beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi. Institusi kami juga telah terakreditasi Bank PT dan dari Kemenristek Dikti dengan program-programnya sebagai institusi swasta yang kami sangat berbangga. Yang kedua, kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang sampai saat ini masih berkenan memberikan pembinaan yang memungkinkan kualitas lulusan kami masih terjaga dan terserapnya mereka bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. Yang ketiga, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar Teknologi Pencegahan dan Pencemaran Industri, Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Industri Makanan dan Minuman, Industri Kosmetik dan Alat Kesehatan, serta semua pihak lahan praktek dari C3 Analis Farmasi Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang telah memberikan kepercayaan kepada lulusan kami untuk dapat bekerja pada instansi tersebut. Yang keempat, Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan penuh untuk mengelola institusi sampai dengan tahap ini. Yang kelima, para dosen, khususnya para dosen tidak tetap dengan kesibukannya yang padat dan dengan kedalaman ilmunya berkenan berbagi dengan para mahasiswa. Yang keenam, terima kasih kepada para orang tua, wali wisudawan, wisudawati yang telah memberikan kepercayaan kepada kami selama 3 tahun untuk mendidik putra-putrinya sampai mereka lulus. Demikian sambutan ini, mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap MC.
Pembacaan surat keputusan kelulusan Prodi D3 Analis Farmasi Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang yang akan disampaikan oleh Pembantu Direktur 1 Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang, Ibu Apoteker Nurpatia Cahyani SSI MSI Med, dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, akan saya bacakan keputusan Direktur Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang mengenai surat keputusan lulusan. Keputusan Direktur Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang nomor 024 B garing SK garing Akad 17 garing 8 garing 2022 tentang penetapan kelulusan pendidikan tinggi program studi D3 Analis Farmasi Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang tahun 2022. Direktur Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang menimbang bahwa perlu diterbitkan keputusan Direktur Akademi Farmasi tentang lulusan program studi D3 Analis Farmasi pada Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang dalam rangka wisuda tahun 2022, mengingat satu dan seterusnya memutuskan menetapkan: pertama, mahasiswa program studi D3 Analis Farmasi pada Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang yang namanya tercantum dalam lampiran 1 dan 2 keputusan ini dinyatakan telah menyelesaikan studinya dan berhak memperoleh gelar ahli madya AMD+ di bidang analis farmasi. Kedua, yang bersangkutan mempunyai hak dan wewenang atas keahliannya serta terkait dengan tanggung jawab terhadap gelar yang diterimanya. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 19 Agustus 2022. Direktur Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang, Apoteker Eni Hastuti, SSI Magister Kesehatan, NRP 16.002. Lampiran keputusan Direktur Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang nomor 024D garing SK garing Akad 17 garing 8 2002 tanggal 19 Agustus 2022. Daftar penetapan kelulusan program studi D3 Analis Farmasi Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang tahun 2022. Nomor 1, nama Ana Windy Nur Hayati, NIM 3F19217, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Kendal 20 Juli 2000, indeks prestasi kumulatif 3,50, yudisium terpuji, lama studi 3 tahun, tanggal yudisium 18 Agustus 2022. Nomor 2, Ananda Salsabila, NIM 3F19218, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Semarang 19 Maret 2000, indeks prestasi kumulatif 3,99, yudisium terpuji, lama studi 3 tahun, tanggal yudisium 18 Agustus 2022, dan seterusnya hingga nomor 11, Nina Elvatika Sari,
dengan NIM 3F19229, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Semarang 21 Februari 2001, dengan indeks prestasi kumulatif 3,93, yudisium terpuji, nama studi 3 tahun, tanggal yudisium 18 Agustus 2022, ditetapkan di Semarang pada tanggal 19 Agustus 2022, Direktur Akbar 17 Agustus 1945 Semarang, Apoteker Eni Hastuti, SSI Magister Sains, SSI Magister Kesehatan NRP 16002. Demikian surat keputusan kelulusan sudah kami bacakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan naskah pelantikan oleh Direktur Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang kepada Ibu Apoteker Eni Hastuti, SSI Enkes, dipersilakan. Semarang pada wisuda yang ke-23 sesuai dengan surat keputusan Direktur nomor 024B/SK Akbar 17/8/2022 tanggal 19 Agustus 2022. Kami berharap semoga para wisudawati Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang yang mempunyai keahlian akademik dan keahlian teknis dapat selalu menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada negara, bangsa, dan agama dengan berperan aktif dalam pembangunan dan selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pengukuhan wisudawati dengan ditandai pemindahan kucir. Calon wisudawati Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang dimohon mempersiapkan diri. Direktur beserta jajarannya dipersilakan untuk menempatkan diri. Direkam MC direkam. Bisa nggak? Anna Windy Nurhayati, kota asal Kabupaten Kendal, putri dari Bapak Sutikno, dengan IPK 3,50. Ananda Salsabila, kota asal Semarang, putri dari Bapak Arwan Budi Handoko, dengan IPK 3,99. Ayu Aprilia Atika Sani, kota asal Kabupaten Demak, putri dari Bapak Karjam almarhum, dengan IPK 3,63. Mitsuna Kotrunada, kota asal Kabupaten Kendal, putri dari Bapak Catur Cahyo Susilo Hanuranto, dengan IPK 3,68. Dian Wahyu Kurnia Putri, kota asal Kabupaten Grobogan, putri dari Bapak Darpin, dengan IPK 3,99. Hervita Lutfi Safina, kota
Supraptio dengan IPK 3,67. Mahmudah Rani Oktavia, kota asal Semarang, putri dari Bapak Muhammad Nasir dengan IPK 3,49. Nikalis Nini Pangesti, kota asal Kabupaten Blora, putri dari Bapak Pasija dengan IPK 3,44. Nora Putri Santika, kota asal Kabupaten Pati, putri dari Bapak Sudano dengan IPK 3,09. Suliana, kota asal Kabupaten Blora, putri dari Bapak Wardi dengan IPK 3,75. Wina Elfatika Sari, kota asal Semarang, putri dari Bapak Wasiman dengan IPK 3,93. Direktur beserta jajarannya dipersilakan duduk kembali. Pembacaan janji wisudawan. Wisudawati dimohon berdiri. Ya, kamu yang sini. Ya, pakai Mbak yang depan tuh. Ya, Pak. Janji wisudawan. Janji wisudawan. Kami wisudawati Akademi Farmasi Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang 17 Agustus 1945 Semarang berjanji 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Taat dan setia kepada Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 3. Berkarya dan mengabdi untuk kepentingan kesehatan dan kemanusiaan. 4. Menjadi pribadi yang jujur
menjadi pribadi yang jujur, kreatif, serta bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. 5. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan alma mater. Wisudawati dimohon duduk kembali. Diperdengarkan lagu Mars Hidup Sehat. Penyerahan penghargaan lulusan terbaik. Terbaik 1, Ananda Salsabila, ahli media kesehatan. Beri tepuk tangan kepada Ananda. Silakan maju ke depan. Dengan IPK 3,99, kota asal Semarang, putri dari Bapak Arwan Budi Handoko. Terbaik kedua kepada Dian Wahyu Kurnia Putri, ahli media kesehatan. IPK 3,99, kota asal Grobogan, putri dari Bapak Damping. Terbaik ketiga, Wina Elvatika Sari, ahli media kesehatan. Berikan aplaus kepada Wina. IPK 3,9, kota asal Semarang, putri dari Bapak Wasiman. Mohon Bapak Ibu dari Dian, kemudian Ananda, Wina, mohon tampil ke depan untuk mendampingi putra putri terbaik 1, 2, 3. Geser sedikit Mbak Dian, Mbak Salsa, maju ke depan, ya. Kemudian piagam penghargaan juga diberikan pada wisudawati berprestasi dalam bidang organisasi. Ini diberikan kepada Dian Wahyu Kurnia Putri. Baik, Mbak Dian sudah ada di depan. Kemudian piagam penghargaan terbaik
nilai ujian kompetensi 2022 diberikan kepada Ananda Salsabila, juga sudah ada di depan. Ya, berikan aplaus dulu untuk organisasi dan terbaik UKOM 2022 kepada Direktur Akademi Farmasi 17 Agustus. Dimohon untuk menyerahkan penghargaan kepada lulusan terbaik berprestasi dalam organisasi dan nilai UKOM terbaik. Bapak Ibu hadirin sekalian, tahun 2022 ini Akfar 17 mendapatkan peringkat terbaik 3 nasional ujian kompetensi 2022 UKOM tahun 2022. Mohon berikan aplaus untuk Akfar 17 yang telah meraih peringkat 3. Baik, piagam pertama diberikan untuk Ananda Salsabila. Dilanjutkan pemberian selempang oleh PD1 maaf Ibu Nurkatria, mohon untuk bisa memberikan selempang kepada terbaik 1, 2, 3. Ketua Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang Alternatif membantu Direktur 2 mohon diperkenan untuk memberikan ucapan selamat kepada lulusan terbaik hukum dan prestasi dalam organisasi. Bapak Ibu, mohon tinggal sejenak untuk kita bisa berfoto bersama tamu undangan dari Ibu Direktur Akademi Analis Kesehatan, Ibu Dr. Faiza yang sudah hadir. Ibu Dr. Faiza, Ibu monggo bisa berfoto bersama dengan Ibu Woro dari program D3 Jalur. Monggo bisa. Ya, bisa diatur merah.
Baik, sudah. Terima kasih untuk Bapak Ibu Direktur beserta jajarannya, kemudian Ketua Pengurus Yayasan Pembina 17 Agustus, tamu undangan Bapak Ibu Wali Wisudawati dan Wisudawati terbaik, dipersilakan untuk kembali. Acara selanjutnya kesan dan pesan. Kesan dan pesan wakil wisudawati yang akan diwakilkan oleh Saudari Ayu Aprilia Atikasari, Ahli Media Kesehatan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Pengurus Yayasan Pembina 17 Agustus 1945 Semarang, Direktur Akbar 17 Agustus 1945 Semarang beserta jajarannya, Bapak, Ibu dosen, asisten dosen, dan segenap karyawan Akbar 17 Agustus 1945 Semarang, para tamu undangan, dan Bapak, Ibu, orang tua wali, wisudawan wisudawati yang berbahagia, serta rekan-rekan wisudawan wisudawati yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita ucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat hadir dalam rangka wisuda bersama Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang membahagiakan ini, perkenankanlah saya mewakili wisudawan wisudawati untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Akbar 17 Agustus 1945 Semarang, para tamu undangan, dan Bapak, Ibu, orang tua wali, wisudawan wisudawati yang berbahagia, serta rekan-rekan wisudawan wisudawati yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita ucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat hadir dalam rangka wisuda bersama Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang membahagiakan ini, perkenankanlah saya mewakili wisudawan wisudawati untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Akbar 17 Agustus 1945 Semarang. Hadirin yang berbahagia, Kampus Akbar 17 Agustus 1945 Semarang adalah rumah kedua bagi kami. Selama 3 tahun kami menimba ilmu di sini. Kami belajar berdiskusi, mengabdi kepada masyarakat, dan melakukan penelitian ilmiah demi menjunjung tridharma perguruan tinggi. Semua kami lakukan untuk menjaga marwah Akbar 17 Agustus 1945 Semarang sebagai salah satu perguruan tinggi di Semarang yang akan mencetak generasi tenaga kesehatan di masa mendatang. Akbar 17 Agustus 1945 Semaranglah yang menjadikan siapa kami hari ini, yang berkumpul di sini sebagai wisudawan wisudawati Akbar 17 Agustus 1945 Semarang. Rasa bahagia yang mengharu biru memang tak kuasa kami tahan. 3 tahun yang lalu kami beriringan bersama menapak halaman gedung kampus pendidikan Akbar 17 Agustus 1945 Semarang.
tempat yang kami yakini akan menjadi kawah canda di muka. Tempat kami ditempa untuk menjadi pribadi yang tangguh sebagai tenaga kesehatan yang siap mengabdi demi kesehatan negeri ini. Kami berangkat berbagai perbedaan dari berbagai keadaan dan dari berbagai kekuatan niat tujuan. Seiring berjalannya waktu, kami telah melewati ratusan kali ritual matahari terbit dan tenggelam, ribuan detik-detik yang memutar secara pasti, hari-hari, bulan-bulan yang telah terlanjur kami nikmati dan kami jalani. Tepat hari ini, hari Rabu, tanggal 27 Desember 2022, telah selesai sudah tugas kami sebagai mahasiswa Akbar 17 Agustus 1945 Semarang. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, izinkanlah saya mewakili seluruh wisudawan wisudawati untuk mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah membantu kami melewati lika-liku kehidupan sebagai mahasiswa. Kepada Bapak Ibu dosen yang telah memberikan kami berbagai ilmu pengetahuan dan berbagai pembelajaran. Kepada seluruh Civitas Akbar 17 Agustus 1945 Semarang, terima kasih setulus-tulusnya atas pelayanan, atas ilmu, dan atas pelayanan yang kami dapat selama menjadi mahasiswa. Semoga apa yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada kami selama ini menjadi amal yang baik dan diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tak lupa permohonan maaf dan sesal kami sampaikan apabila selama kami menimba ilmu sebagai mahasiswa Akbar 17 Agustus 1945 Semarang terdapat kehilafan, terdapat kesalahan serta kekurangan. Kami berbuat tidak sesuai dengan harapan sehingga hati Bapak Ibu kurang berkenan. Pada kesempatan ini, sekali lagi izinkan kami memohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih yang setulus-tulusnya kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu serta keluarga kami. Untuk setiap tetes peluh yang jatuh demi kelancaran studi kami. Untuk setiap air mata yang mengiringi sujud-sujud penuh doa untuk kami. Namun, tentunya wisuda ini bukanlah puncak prestasi yang berhasil kami gapai. Tapi kami berharap dengan wisudanya kami pada hari ini bisa menjadi sedikit penawar perihnya lelah yang mendidik kami dan berdasarkan dan membesarkan kami selama ini. Semoga wisuda ini dapat menjadi hadiah kecil yang dapat kami persembahkan untuk membalas cinta dan kasih sayang Bapak Ibu yang begitu luar biasa besarnya yang telah tercurah selama ini kepada kami. Terima kasih kami sampaikan kepada teman, kepada sahabat dan orang-orang yang telah hadir dalam hidup kami, yang telah memberi warna dalam episode kehidupan kami. Semoga jalinan indah ini akan tetap terangkai dengan manis untuk indah dikenang. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, di akhir sambutan saya pada hari ini, tak lupa saya mewakili seluruh wisudawan memohon doa restu. Perjalanan kami masih panjang, perjuangan kami ini harus tetap dilanjutkan. Semoga segala sesuatu yang menjadi maksud dan tujuan kami senantiasa diberi kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari wakil orang tua wisudawati yang diwakili oleh Bapak Heri Prasetyo, orang tua wali dari Hervita Lutfi Sevina, AMD Kesehatan, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945, yang terhormat Direktur Akfar 17 Agustus 1945 Semarang beserta jajarannya, Bapak Ibu dosen, asisten dosen, dan segenap karyawan Akfar 17 Agustus 1945, para tamu undangan dan Bapak Ibu orang tua wali, wisudawati yang berbahagia, serta para wisudawati Akfar 17 Agustus 1945 yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat hidayah dan kesehatan yang telah diberikan pada kita semua. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sambutan sebagai perwakilan dari orang tua wisudawati kepada para orang tua wisudawati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa menghadiri acara wisuda putri-putri yang secara langsung di gedung ini, tentu saja dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Kami ingin mengucapkan dan menyampaikan kegembiraan dan kebanggaan kami sebagai orang tua yang anak-anaknya telah berhasil melewati suatu proses pendidikan di mana tidak semua orang memiliki keberuntungan yang sama untuk duduk dan menjalani pendidikan di Akfar 17 Agustus 1945 Semarang. Anak-anakku semua patutlah bersyukur karena kalian merupakan orang-orang terbaik dan pilihan untuk merasakan indahnya dapat menjadi bagian dari Akfar 17 Agustus 1945 Semarang. Untuk itu anak-anakku semua kalian diharapkan dapat memanfaatkan ilmu yang kalian peroleh di Akfar 17 Agustus 1945 ini sebaik mungkin agar kelak menjadi insan-insan emas yang unggul dan berkarakter kuat. Proses pendidikan di Akfar 17 Agustus 1945 menurut pengamatan kami dapat menghasilkan SDM yang memiliki daya kreativitas dan inovasi yang tinggi di dunia kerja, khususnya di bidang analis farmasi maupun kesehatan, serta memiliki keterampilan akademi. Ini juga sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan besar serta instansi kesehatan pemerintah
juga selalu bekerjasama melakukan perekrutan tenaga kesehatan untuk mengisi formasi yang ada dan dibutuhkan. Sehingga hal ini semakin menambah keyakinan kami bahwa setelah ini anak-anak kami akan bisa segera mendharma baktikan kemampuan yang diperoleh di Akfar 17 Agustus 1945 ini kepada masyarakat dan membantu pemerintah untuk menanggulangi masalah pandemi COVID-19 saat ini. Pada kesempatan yang sungguh membanggakan dan membahagiakan hari ini, kami selaku orang tua wisudawati menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sivitas Akademi Farmasi 17 Agustus 1945, yaitu direktur, pengelola, para dosen, asisten dosen, laboran, serta pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pendidikan putri kami selama ini, yang telah mencurahkan ilmu dan pengetahuannya serta telah memberikan bimbingan dan berbagai fasilitas yang disediakan dengan penuh kesabaran dan perhatian kepada putri-putri kami, sehingga putri-putri kami dapat menyelesaikan gelar pendidikan, dan diharapkan dengan bekal gelar tersebut pada putri-putri kami akan dapat meraih masa depan dan cita-citanya dengan lebih baik. Selanjutnya kami mendoakan semoga jerih payah dari Bapak dan Ibu semua dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan balasan yang lebih baik. Teriring doa jazakumullahu khairati wa sadatid dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Harapan dan nasihat untuk para wisdawati. Anak-anakku, janganlah cepat puas dan berbangga, sebab ini bukanlah akhir dari perjuangan kalian, melainkan ini barulah awal dari langkah kalian semua untuk menapaki hidup yang sesungguhnya. Dan saat ini kita semua sedang dihadapkan pada ujian pandemi COVID-19 yang mendisrupsi berbagai dimensi kehidupan, terutama sektor kesehatan dan ekonomi. Untuk itu, bangsa ini membutuhkan generasi unggul dan dapat menjadi pemecah kebuntuan berbagai sektor kehidupan yang stagnan, bahkan mengalami kemunduran. Anak-anakku harus cerdas mengambil momentum dan berani menjadi subjek perubahan. Orang tua kalian menguliahkan di Akfar 17 Agustus 1945 ini tidak semata-mata untuk mendapat gelar diploma, tetapi untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, sehingga kami dengan rasa tanggung jawab menghantarkan Anda untuk menuntut ilmu itu, mengharapkan anak-anakku mendapatkan kehidupan yang bahagia dan kehidupan yang lebih baik dari orang tua kalian dengan sebaik-baiknya. Dengan bekal ilmu yang telah kalian terima selama ini, jagalah nama baik keluarga dan janganlah menodai citra kampus kalian. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh sivitas Akademi Akfar 17 Agustus 1945 yang dengan keikhlasan dan kesabaran dalam menghadapi anak-anak kami. Dan saya ucapkan selamat kepada anak-anakku semua yang telah meraih gelar ahli madya. Ketahuilah bahwa kamilah orang tua yang paling berbahagia karena telah mengantarkan kalian sampai ke titik ini. Saya mohon maaf apabila ada ucapan saya yang kurang berkenan hati. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya dari Wakil Alumni Akademi Farmasi 17
yang diwakili oleh Saudari Pipit Ikhtiarana, Ahli Media Kesehatan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang, Direktur dan seluruh sivitas akademika AKPA 17 Agustus 1945 Semarang, adik-adikku wisudawan wisudawati yang saya banggakan, serta hadirin para undangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara wisuda ke-23 AKPA 17 Agustus 1945 Semarang. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Terima kasih saya ucapkan kepada alma mater tercinta Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang yang telah mengundang saya untuk hadir di sini memberikan kata sambutan sebagai perwakilan dari alumni. Selanjutnya, pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pipit Ikhtiarana, alumni dari AKPA 17 Agustus 1945 Semarang, lulus pada tahun 2018. Lulusan di 3 farmasi, khususnya bidang analis farmasi, masih sangat dibutuhkan karena industri farmasi yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Sehingga peluang untuk mendapatkan pekerjaan sesuai kompetensi semakin besar. Hal ini saya alami sendiri setelah saya lulus langsung mendapatkan pekerjaan. Salah satunya di industri farmasi di Kota Semarang, yaitu di PT International Pharmaceutical Industry sebagai analis quality control. Namun, untuk saat ini saya bekerja di PT Gracia Husada Pharma sebagai analis quality assurance. Kita patut berbangga kepada kampus kita dengan sarana dan prasarana yang ada. Kita bisa mengaplikasikan dan menyesuaikan di dalam dunia pekerjaan, terutama untuk analisa laboratorium saat ini. Kita adalah keluarga besar AKPA 17 Agustus 1945 Semarang. Maka berkewajiban menjaga nama baik dan mengharumkan alma mater kita. Mari kita tunjukkan kita bisa menjadi orang hebat. Tidak harus menjadi orang besar untuk menjadi orang hebat. Apa yang sudah ada, mari kita kembangkan menjadi pribadi yang inovatif, kreatif di bidang yang kita pilih. Karena persaingan ke depan semakin ketat dan juga berat. Jaga silaturahmi dan komunikasi dengan alma mater agar kedepannya kita mempunyai keluarga besar yang solid dan patut dibanggakan. Harapan saya untuk kampus saya sendiri semakin sukses dan pertahankan apa yang telah kita tanamkan. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita semua. Saya selaku pribadi dan alumni mengucapkan selamat dan sukses kepada wisudawan-wisudawati yang telah menyelesaikan studi. Ini bukan akhir, justru ini merupakan awal dari sebuah perjuangan. Akhir kata, saya sebagai alumni mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian. Semoga kita bisa bertemu di lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di era digitalisasi ini kita tidak terbatas ruang dan waktu. Berikut video ucapan selamat wisuda untuk para wisudawati langsung dari kakak alumni yang saat ini berdinas di BNN Lampung. Mari kita saksikan bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Tetap berbakti guru dan selalu minta restu kedua orang tua agar hidup lebih bermanfaat dan berkah. Tetap semangat dan akan menyerah pada adik-adikku. Sukses selalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya persembahan dari wisudawan. Penampilan dari para wisudawati, sebuah puisi untuk Sivitas Akademi Akfar 17 Agustus dilanjutkan dengan tarian. Para wisudawati dipersilahkan mempersiapkan diri. Kita ke semua aja. Aku selalu lapar saat bersamamu. Lapar akan ilmu. Kaulah pahlawan, pahlawan belajarku. Kaulah pahlawan lepas lapar dan hausku. Pahlawan tanpa tanda jasa. Ingin sepertimu, ikhlas dan sabar. Tak pernah bisa membalas jasamu. Jasa yang memanjangkan kebaikan. Jasa yang mengantarkan kekayaan. Tapi tak pernah bosan lidah ini. Bosan untuk berterima kasih Mohon berikan aplaus untuk penampilan para wisudawati. Kalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Berganding tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Berikan aplaus yang meriah untuk penampilan para wisudawati. Para wisudawati dipersilakan untuk duduk kembali. Hati-hati ya.
wisuda ini. Maka dengan ini sedang sangat terbuka program studi D3 Analis Farmasi Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang kami tutup. Senat Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang dipersilakan meninggalkan tempat sidang. Hadirin wisudawan wisudawati dimohon berdiri. Baik Bapak Ibu, acara sudah selesai. Demikian wisuda bersama ke-23 Akademi Farmasi 17 Agustus 1945 Semarang. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wisudawan mohon untuk di depan untuk diambil fotonya. Kepada Senat dan Ketua Pengurus Yayasan mohon kita sejajar untuk kita bisa berfoto bersama. Yuk, yang pertama itu diambil foto wisudawati dulu terlebih dahulu. Segera berbaris, cepat, yuk, silakan. Dilanjutkan nanti wisudawati beserta Senat. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam kesempatan yang sangat membahagiakan acara wisuda. Hari ini saya menyaksikan 11 wisudawati, tidak ada wisudawati. Artinya memang penduduk Indonesia lebih banyak putri. Tapi yang paling membahagiakan saya adalah akhir-akhir ini prestasi putri di berbagai bidang cukup menonjol, sehingga saya yakin saudara juga akan menjadi salah satu bagian yang berprestasi. Pertama-tama saya mengucapkan selamat untuk keluarga besar Akbar 17 yang sudah mendaftarkan 11 wisudawati hari ini. Seluruh sivitas akademika mulai dari mahasiswa, aktivis, karyawan dan juga dosen serta pembina. Dan itu khususnya orang tua wisudawati, saya ucapkan selamat menghantarkan putri ibu badak pada tahap yang membahagiakan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah terima kasih kepada wisudawati yang sudah berkuliah di lembaga ini, kemudian juga kepada orang tua, wali yang sudah mempercayakan dari ibu bapak untuk belajar di tempat ini. Ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan khususnya kepada wisudawati. Saudara-saudara, pada akhir-akhir ini ada sebagian orang, sebagian masyarakat yang sepertinya kurang percaya diri menghadapi masa depan. Jangan-jangan saya besok hidupnya susah dan seterusnya. Nah, untuk ini karena kebetulan saya itu ngajar mulai paket C saya ngajar, dari paket B juga ngajar di sekitar rumah saya untuk anak-anak yang lapar, dan juga ngajar di S2 di ekonomi fakultas hukum saya juga ngajar di sana. Selalu saja saya memberikan semangat motivasi kepada mahasiswa saya, termasuk tenaga kerja. Saudara-saudara, keberhasilan itu bukan sesuatu yang tidak.
katakan bahwa itu amat sangat mungkin dan bisa dicapai. Asal kita tahu caranya. Kebanyakan kita nggak tahu bahwa kuliah itu dapat ijazah. Ijazah itu hanya sebagai syarat saja. Sama dengan kita punya SIM untuk bisa menjalankan motor atau mobil. Tapi kalau kita punya SIM, tidak punya motor, tidak punya mobil, ya tidak ada gunanya. Demikian juga untuk saudara yang sudah menerima ijazah ini. Untuk bisa sukses itu menurut pengalaman saya hanya ada dua. Yang pertama itu kerja keras. Yang kedua kita berdoa. Dua aja. Nah, kerja keras ini yang kadang-kadang definisinya sulit. Bagaimana saya harus kerja keras? Untuk bisa kerja yang baik tergantung dari kita sendiri pribadi masing-masing. Dari manapun kita sekolah, dari manapun kita asal, kalau kita diri pribadi kita tidak bisa mengembangkan, itu tidak akan sukses. Ini adalah kebetulan pengalaman pribadi saya. Saya dulu karena orang tua tidak mampu, saya sekolah biaya sendiri sambil kerja. Mungkin saudara juga mungkin ada yang sekolah kerja. Saya S1 dulu sambil kerja. Kemudian saya selesai, kemudian saya bekerja. Jadi saya menguji diri saya sendiri. Saya ikut tes pegawai negeri waktu itu. Dari sekian ratus orang, saya bisa diterima. Padahal saya dari swasta seperti saudara. Nah ini artinya usaha kita. Ya. Nah, usaha kita seperti itu. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi kita. Selalu saja saya sampaikan. Nah, kompetensi seperti apa pertanyaannya? Silahkan, dengan masing-masing pasti punya kesenangan. Yang paling saudara sukai itu apa? Itu yang harus dikembangkan dan itu sangat bisa membantu. Sekali lagi saya contohkan. Saya itu belajar ekonomi S1, ekonomi S2, ekonomi S3, ekonomi. Tapi saya dulu suka membaca. Jadi saya suka menulis. Maka saya sambil kuliah dulu S1, saya menulis buku. Dan kebetulan mungkin Bapak dari Departemen Agama, buku saya itu dibeli di Departemen Agama dulu ada 11 judul. Per judul 30.000 eksemplar, bisa dibayar. 30.000 kali 11 berapa jumlah? Artinya saya belum menikah sudah punya rumah. Rumahnya besar. Karena, nah ini contoh adalah karena kita berarti. Saudara juga begitu. Silakan, yang pertama Anda kembangkan apa yang menjadi kesukaan saudara. Jadi jangan saudara heran kalau lulusan Akfarma kok punya catering, tidak masalah. Boleh saja. Lulusan Akfar kok punya toko komputer, tidak masalah. Karena memang bidang itu yang saudara buat. Saya selalu katakan ini. Dan selalu saya sampaikan, kemarin murid saya dari ekonomi, saya tanya, begitu lulus, kesukaanmu apa? Namanya kebetulan Selamat dari Jepang. Pak, saya suka bahasa Arab. Aneh kan? Lulusan ekonomi, jurusan namanya bahasa Arab. Saya bilang, jawab. Kamu kursus 8 bulan. Nanti daftar bank di Arab Saudi. Ternyata dia diterima. Sekarang gajinya berapa bulan? 110 juta. Apa dah hebat sekali? Karena dia sekarang di Arab Saudi. Bekerja di salah satu bank di sana. Karena dia suka bahasa Arab. Ini hanya sekedar contoh. Ya, jadi silahkan saudara kembangkan apa yang Anda suka. Itu kuncinya di situ. Betul-betul dikembangkan sampai bisa. Anda senangnya masak, belajar masak, ya terus buka catering, buka warung soto. Jangan dikira warung soto tidak hebat. Ya, warung soto itu di dalam Mas Tukor itu juga anaknya dua kedokteran semua. Aku soto. Karena masakannya ya lain, bisa membiayai. Ini hanya sekedar. Karena muridnya itu, istri saya itu ngajar di dokteran, dia itu muridnya. Jadi ini adalah sekedar pesan saudara, semangat untuk tambah kepampuan, keterampilan, dan juga usahakan
belajar lagi, tingkatkan sekolah. Boleh sekarang, boleh nanti. Yang penting di pikiran kita ada selalu untuk belajar, karena belajar itu menambah ilmu pengetahuan. Nah, kalau mungkin ini juga sebagai informasi, ya kami Yayasan Tunjangan Khusus itu punya lembaga tinggi, ada APAR, ada AKA, sudah kita tahu, ada UNTAD Semarang, dan lain-lain. Anda bisa meningkatkan nanti sampai kerja, sampai kuliah malam bisa, Sabtu Minggu bisa, ada S1, S2, S3, tingkatkan sedikit mungkin, karena dengan itu Anda punya SIM lebih tinggi lagi. Sekarang SIM-nya baru ketiga, besok S1, besok S2, besok S3, pasti bisa. Langkah itu. Kenapa saya sampaikan? Karena contohnya saya itu, ibu saya itu buta huruf. Ibu saya itu sama sekali tidak bisa tulis. Orang tua saya tidak lulus SD, tapi saya lulus S3. Saya dapat. Itu kenapa ya? Karena kita sendiri yang Anda pasti bisa, saya juga bisa. Sama-sama dari asalnya yang mungkin dari sederhana, tapi kita harus bisa. Kemudian bagi saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Ini sudah motivasi untuk kita semua, agar saudara-saudara semangat lagi kepada masa depan yang lebih baik. Bila kita berubah hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, mari kita dengarkan seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadi niat hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang beragama Islam, mari aminkan doa yang kami panjatkan. Bagi yang bukan beragama Islam, dipersilakan untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi'u mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal ikrami wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Aziz ya Ghaffar, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa para pendidik dan pahlawan pendidikan kami, serta berikanlah petunjuk dan bimbingan kepada para pemimpin kami. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa tamamal 'afiyah. Ya Allah, berikanlah kami keyakinan yang lurus serta tangguh dalam menghadapi kondisi yang bagaimanapun. Berikanlah kami kesehatan yang paripurna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban mubarakan. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat serta rezeki yang halal lagi berkah. Jadikan setiap aktivitas sebagai amal ibadah yang Engkau ridhai. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'an la yasma'. Ya Allah, jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadikanlah kami hamba-hamba yang khusyuk atas rahmat-Mu, serta berikanlah kepada kami keanugerahan dalam menghadapi kehidupan ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar sehingga kami sanggup untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah yang salah adalah sebuah kebatilan sehingga kami mampu untuk menjauhinya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.